Pasar, tempat yang sudah melekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Disinilah orang mencari kebutuhan pokok, mulai dari sayur, buah, hingga daging segar. Selain harganya yang lebih terjangkau, pasar juga punya suasana khas dengan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Untuk mengetahui lebih jauh perilaku konsumen di pasar, saya, Afrido Tegar Alamin, akan mencari narasumber langsung di Pasar Tengah Pontianak. Mari kita cek. Oke, Ibu, namanya siapa Ibu? Ibu Nia. Ya. Di sini Ibu seberapa sering sih belanja di pasar? Kadang sebulan 3 kali, kadang sebulan 2 kali. Kalau dibandingkan tempat lain Ibu, apa sih keuntungan atau kelebihannya belanja di pasar? Kalau di pasar tengah ini dia ada semua lengkap, bawang segala keperluan ibu-ibu lah, kayak ikan asin, semua baju ada, semua ada. Pokoknya lengkap lah di sini. Untuk Ibu bisa milih pasar nih, kenapa itu? Apakah karena bisa nawar harga atau apa gitu? Betul, bisa nawar harga. Jadi bisa lebih murah. Lebih murah di sini. Lebih enak lah, kalau luasa. Kalau di pasar tengah ini kan lebar, luas kan. Untuk barangnya nih Bu, apakah barangnya kualitasnya lebih bagus daripada tempat lain atau gimana? Kualitasnya kalau kayak baju sih kurang, kayak biasa aja gitu bahannya. Ya namun kan bayar barang pasar tengah gitu kan biasa aja, tapi kan udah lumayan bagus. Kalau untuk misal kebutuhan mendadak, apakah Ibu tetap milih di pasar atau milih tempat lain Bu? Yang dekat aja sih. Dekat kayak kakak kan ibunya tinggalnya di Tanjung Raya 2 kan. Nah, kerjanya kan di sini. Belanjanya di sini istilahnya kan. Jadinya ngambil yang di sini aja atau yang dekat aja dulu. Itu saja Bu, terima kasih waktunya Bu. Iya. Dari hasil wawancara bersama Bu Nia, pasar tradisional menjadi pilihannya karena harga yang lebih murah, pilihan barang yang beragam, adanya kesempatan untuk tawar-menawar, serta lokasinya yang dekat dengan rumah. Faktor inilah yang membuat pasar tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Mall salah satu pusat perbelanjaan modern yang tidak hanya menawarkan berbagai produk, tetapi juga menjadi tempat hiburan dan rekreasi. Di sini, konsumen bisa berbelanja dengan nyaman, menikmati suasana yang tertata sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman dan juga kerabat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penelitian. Kenapa sih orang-orang itu lebih suka berbelanja di Mega Mall? Kenapa tidak belanja online ataupun belanja di pasar tradisional? Sekarang saya sudah berada di Mega Mall Ayani yang terletak di Pontianak. Saya akan melakukan penelitian kepada para pembeli yang berada di Mega Mall. Gas, kita wawancarai mereka. Oke, kita sekarang sudah menemukan sasarannya. Maaf Bang, boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya nama Abang siapa Bang? Fikri. Bang Fikri ya. Bang Fikri, saya kan mendapatkan tugas dari kampus. Saya pengen melakukan penelitian kenapa orang lebih suka belanja di Mega Mall. Bang Fikri, alasan Abang kenapa sih lebih suka belanja di Mega Mall? Kenapa tidak belanja di lainnya? Alasan saya karena barangnya itu lebih branded dan kualitasnya baik. Jadi alasan mereka, kenapa sih mereka itu belanja di Mega Mall? Karena mereka itu lebih memilih kualitas yang baik dan juga berbranded. Baik Bang Fikri, selain dari barang yang berbranded ataupun berkualitas, apa yang membuat Bang Fikri itu suka lagi belanja di Mega Mall? Kalau untuk itu sih suasananya itu rame gitu. Jadi saya senang aja kesini. Selain dari suasana yang ramai, apa lagi yang membuat Abang suka belanja di Mega Mall? Ya, cuci mata lah, jalan-jalan, lihat-lihat sana sini. Oke ya, jadi selain mereka berbelanja di Mega Mall, mereka pengen cuci mata, pengen jalan-jalan, makanya mereka lebih suka berbelanja di Mega Mall. Kenapa Bang Fikri itu tidak belanja di pasar tradisional
ataupun tidak belanja online? Anggap kenapa Bang Fikri itu tidak mau belanja online? Kalau soal itu sih kebetulan saya tuh males ya, nunggu waktunya lama juga pengirimannya. Selain waktu yang lama, apa lagi Bang yang membuat Abang tidak suka belanja online? Gimana ya, takut juga kadang kan barangnya itu nggak sesuai gitu. Jadi ya nggak usah deh gitu, langsung aja ke tempatnya. Oh, jadi Abang Fikri ini kenapa dia kok tidak mau belanja online? Dikarenakan dia itu malas untuk menunggunya dan juga takut produk yang dikirimkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, baik, terima kasih ya Mas Fikri. Iya, sama-sama. Oke, inilah dia wawancara kita kepada konsumen yang berada di Mega Mall. Sekian, terima kasih. Dari wawancara bersama Bang Fikri, dapat disimpulkan bahwa mall menjadi pilihannya karena produk yang tersedia lebih terjamin kualitasnya. Banyak barang yang branded dan menurutnya lebih meyakinkan. Serta mall juga bisa menjadi sarana rekreasi selain untuk berbelanja. Ketika ditanya tentang belanja online, Bang Fikri mengaku kurang menyukainya karena harus menunggu lama dan kadang barang yang datang tidak sesuai dengan harapan. Hal inilah yang membuatnya tetap lebih nyaman berbelanja langsung di mall. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Belanja online, salah satu cara berbelanja yang semakin populer di era digital. Hanya dengan menggunakan smartphone, konsumen bisa membeli berbagai kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Praktis, cepat, dan seringkali disertai promo menarik yang membuat banyak orang semakin tertarik mencobanya. Pada kesempatan kali ini, saya, Afrido Tegar Alamin, akan mewawancarai salah satu teman saya yang gemar berbelanja online. Mari kita simak hasil wawancaranya. Perkenalkan, saya Afrido Tegar Alamin. Di sini saya akan mewawancarai narasumber tentang belanja online. Sebelumnya perkenalkan. Perkenalkan, saya Rizal Januarsyah. Di sini saya akan menjadi narasumber dari teman saya ini. Untuk pertanyaan pertama, seberapa sering sih Anda belanja di online gitu, Shopee atau segala macam dibanding belanja di toko asli gitu? Minggu bisa 2 kali. Saya lebih sering belanja di online karena saya merasa di online itu belanja lebih praktis, mudah, dan tidak perlu keluar. Apa sih keuntungan utamanya belanja online dibanding belanja di toko-toko asli? Dibanding toko-toko asli, kita tuh lebih gampang kalau belanja online, keuntungannya tidak perlu keluar dan lebih banyak pilihan kalau di internet. Untuk promo-promo atau diskon itu seberapa pengaruh sih untuk keinginan Anda membeli suatu barang? Seberapa pengaruh? Menurut saya itu sangat berpengaruh untuk pada saya. Karena jika ada suatu diskon yang misalnya 50% dari 100.000 jadi 50, nah itu akan menarik minat saya untuk membelinya. Apakah ongkos kirim menjadi kendala untuk Anda belanja suatu barang? Ya, ongkos kirim menjadi sangat terkendala jika harganya terlalu mahal. Jadi biasa kalau kita beli harga barangnya 50.000 tapi ongkos kirimnya 60.000. Itu kan berarti kita rugi besar, malah 2 kali lipat dari harga barangnya. Nah, untuk yang terakhir, adakah pengalaman yang tidak mengenakan waktu belanja online atau seperti barangnya tidak sesuai ekspektasi atau gimana gitu? Ya, ada. Biasanya pas barang datang ke tempat kita, itu barangnya sudah rusak atau enggak, terkendalanya itu karena pengirimannya terlalu lama. Udah lewat dari estimasi yang dikonfirmasi oleh pengirimnya. Mungkin sekian saja wawancara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bang Rijal. Ya. Dari wawancara bersama Rizal, dapat disimpulkan bahwa belanja online menjadi pilihannya karena menawarkan banyak promo, lebih praktis tanpa perlu repot, serta menyediakan beragam pilihan produk. Namun menurutnya, ada juga kekurangan yang dirasakan, seperti ongkos kirim yang kadang lebih mahal daripada barang yang dibeli.
serta kualitas produk yang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belanja online praktis dan menarik, konsumen tetap perlu mempertimbangkan risiko yang masih muncul. Oke, baik. Dari beberapa konsumen yang telah kita wawancarai, kita dapat menyimpulkan bahwa dari beberapa konsumen tersebut memiliki beberapa statement masing-masing. Contohnya seperti konsumen yang berada di Mega Mall, itu memiliki statement dia lebih mementingkan brand sambil healing. Begitu juga yang konsumen yang ada di pasar, dia memiliki statement sendiri. Dan juga yang berbelanja online, mereka memiliki statement sendiri-sendiri, yang mana sebagai produsen itu bebas. Apakah kita ingin mengejar target yang ada di pasar tradisional, di Mega Mall, ataupun di belanja online. Sekian yang dapat kami simpulkan. Kurang lebihnya kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan juga salah perilaku kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.